Shalom, selamat pagi. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan masih di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Kemarin kita sudah belajar bahwa kita sudah selamanya berada di dalam Allah, karena kita percaya kepada Yesus, bahwa Yesus telah datang menjadi manusia. Dan itu membuat kita menerima Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan dikatakan bahwa kita sudah ada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Kemudian di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Bagaimana kita mengetahui bahwa kasih Allah sudah sempurna di dalam kita? Artinya Allah tinggal di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Jadi kalau kita masih takut hari penghakiman, kita takut kita masih bisa dihakimi dan dilempar ke neraka, berarti kasih Tuhan belum sempurna di dalam kita. Berarti kita ragu Allah tinggal di dalam kita. Karena kalau kita percaya bahwa Allah di dalam kita, kasih Allah sudah sempurna di dalam kita, maka kita tidak pernah takut hari penghakiman. Karena bagaimana mungkin kita masih bisa dihakimi dan punya potensi atau bisa dilemparkan ke neraka, karena masih bisa dihakimi oleh Tuhan dari perbuatan kita, atau kita masih punya potensi, peluang untuk kita dilempar ke neraka. Kita nggak takut lagi karena kita percaya bahwa Allah sudah tinggal di dalam kita. Dikatakan berikutnya, karena sama seperti Dia, sama seperti Kristus, kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi seperti Kristus ada di dalam dunia ini, kita juga ada di dalam dunia ini, menjalani kehidupan Kristus. Kenapa? Ya karena memang kita sudah mati. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi memang kalau kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, Kristus yang hidup di dalam kita. Itu sebabnya kita nggak pernah takut ketika hari penghakiman itu datang, karena kita sudah menjadi ciptaan baru, dan Kristus sudah menjadi hidup kita. Kristus menjadi sumber hidup kita. Lalu ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi saudara, jelas sekali di sini dikatakan bahwa kalau kita percaya betul bahwa Allah mengasihi kita, bahkan Allah tinggal di dalam hati kita, maka lenyaplah ketakutan itu. Sebab kasih yang sempurna, yaitu Allah telah memberikan nyawanya bagi kita, dan Dia oleh kebangkitannya Dia tinggal di hati kita, maka tidak ada lagi ketakutan seharusnya dalam hidup kita. Kenapa kita harus takut? Karena Allah selalu di pihak kita. Allah tidak pernah menjadi musuh kita lagi. Allah selalu berjanji bahwa Dia sekali-kali tidak akan pernah melupakan kita, apalagi meninggalkan kita. Allah Immanuel, Allah selalu bersama dengan kita, bahkan tinggal di dalam kita. Lalu kemudian ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi diulang-ulang saudara. Rasul Yohanes ini tahu penyakit agama itu, racun agama itu, kita harus mengasihi Tuhan, supaya kita bisa impress Tuhan, membuat Tuhan terpesona dengan kita, sehingga Dia bisa ada alasan untuk mengasihi kita. Padahal itu nggak benar saudara. Yang benar adalah kita mampu mengasihi, kita mampu melakukan perbuatan kasih, kita mampu melakukan kasih, karena Allah lebih dahulu yang mengasihi kita. Allah yang lebih dahulu tinggal di hati kita. Allah yang lebih dahulu memberi kasih-Nya di dalam hidup kita untuk kita tularkan, kita pancarkan. Seperti bulan saudara. Bulan itu nggak punya cahaya. Dia hanya memantulkan cahaya matahari. Jadi kalau bulan terang dan gelap itu, kalau malam hilang, malah terang benar-benar kayak siang kadang, itu bukan bulan yang hebat memancarkan sinar cahayanya. Tetapi karena memang posisi matahari pada waktu itu, bulan terang itu, memang cahaya matahari semua sempurna diterima bulan, dan bulan pantulkan ke bumi ini.
Jadi sama seperti itu saudara, kita sebenarnya gak mampu memproduksi kasih, tapi Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah memberi kasihnya kepada kita, baru kita bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Lalu kemudian ayat 20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, Rasul Yohanes kemudian menyindir. Ini sebenarnya bahasa sindiran atau bahasa counter attack. Ini bahasa yang menyerang pengajaran sesat, pengajaran gnostik yang sedang mengganggu orang percaya pada waktu itu. Karena orang-orang yang tidak percaya itu, yang seolah-olah mereka orang percaya, mereka seolah-olah orang Kristen, padahal mereka pengajar sesat yang menyusup ke dalam kumpulan orang percaya. Dan mereka ini berkata, aku mengasihi Allah. Padahal mereka itu menganggap Yesus hanya seperti cahaya. Dia hanya seperti cahaya yang gak bisa disentuh. Jadi ini pengajaran sesat yang memang gak mengaku Yesus itu anak Allah. Dan dikatakan, tapi mereka ini ngaku-ngaku kami mengasihi Allah, kami mengasihi Allah. Tapi sebenarnya mereka ada terbukti dalam kehidupan sehari-hari, mereka membenci saudaranya. Bahkan mereka itu disebut pendusta. Jadi saudara, ini orang-orang yang ngaku-ngaku anak Tuhan, tapi sebenarnya mereka bukan anak Tuhan. Karena dikatakan, bagaimana mungkin kalau memang kamu sudah lahir baru tapi gak bisa mempraktekkan kasih, buktinya kamu malah benci saudaramu. Mana mungkin kamu bilang mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedang saudaramu yang di depan aja kamu gak bisa kasihi. Jadi memang mereka ini orang-orang yang gak punya kasih Allah, makanya mereka gak mampu mengasihi bahkan saudaranya sendiri. Itu maksudnya. Dan kita kan tadi sudah diajar dari atas bahwa kita bisa mengasihi saudara kita karena kita terlebih dahulu dikasihi Tuhan, karena kita terlebih dahulu menerima kasih agape itu, sehingga kita bisa alirkan ke saudara kita, orang-orang di sekeliling kita. Nah, mereka ini pembohong. Mereka ini ngaku-ngaku mengasihi Allah, padahal mereka ternyata terbukti mereka benci saudaranya. Nah, kalau kita kan enggak. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi memang mereka itu bohong, saudara. Mereka ini ngaku-ngaku mengasihi Allah. Itulah agamawi, sok-sokan mengasihi Tuhan. Padahal mereka nggak tahu Injil yang sebenarnya adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita mampu mengasihi orang lain. Nah, kemudian ayat 21 dikatakan, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi saudara, jelas sekali bahwa kalau memang kamu sudah lahir baru, sang kasih itu sudah tinggal di hatimu, engkau pasti bisa mengasihi saudaramu. Engkau pasti bisa mengalirkan kasih itu kepada orang lain. Ya, itu kebenarannya. Dan orang-orang yang tadi, orang-orang roh agamawi itu dibilang, kalau memang kamu mengasihi Tuhan, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kamu juga harus mengasihi manusia dong. Mana mungkin kamu bilang kamu mengasihi Allah tapi kamu lupakan hukum yang lain, yaitu hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu mengasihi sesamamu. Jadi ini orang-orang yang sok-sokan pakai kekuatannya sendiri, saudara. Ini disinggung, disadarkan bahwa menyerahlah. Harusnya kalau kamu memang mau mengalirkan kasih itu, percayalah Injil, yaitu bukan kamu yang mengasihi Allah, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kamu. Jika sedemikian Allah mengasihimu, betapa besar Allah sudah memberikan cintanya bagimu, bagikanlah itu ke sama saudaramu yang lain, bagikanlah itu ke orang lain. Nah, demikianlah kehidupan kita sebagai orang percaya. Haleluya. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini, dan mengalirkan cinta Tuhan yang besar yang sudah kita terima bagi orang-orang yang kita jumpai, yang ketemu dengan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.